Masalah perkawinan beda agama itu namanya hukum syariat, hukum Quran, bukan hukum fikih. Kalau fikih kan produk mustahid, para a'imah mustahidin. Kalau hukum syariat di Quran tidak bisa takdir, ditawar, yaitu laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad menikahi Hafsah binti Huyai, Yahudi, Maria Al-Qibtiyah, Kristen. Sayyidina Husain istrinya juga dari Majusi Zoroaster. Kalau kenapa? Karena Zoroaster menurut Sayyidina Umar, juga khalifah Sayyidina Umar, itu termasuk ahli kitab apa musyrikin. Dia punya kitab suci enggak? Punya. Namanya Avista, Sandinista, ya udah termasuk ahli kitab. Ahli kitab berarti halal istri perempuannya dinikah dan halal sembelihannya dimakan. Jadi tidak boleh muslim, laki-laki muslim menikahi Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Pagan. Kalau perempuan muslimah sama sekali nggak bisa dinikah oleh non muslim. Laki-laki non muslim nggak bisa menikahi muslimah. Apapun agama, Yahudi, Kristen nggak bisa. Tapi kalau muslim boleh menikahi Yahudi, perempuan Yahudi, Nasrani, Majusi. Berarti intinya itu Quran. Wal muslim dari kita bikin ada kan Qurannya. Berarti intinya itu sebagai syarat mungkin, Pak ya? Iya. Sebagai syarat yang penting laki-lakinya itu muslim. Ya. Boleh itu dalam Al-Quran. Dan itu nggak bisa diganggu, nggak bisa diijtihadi. Bukan wilayah ijtihad. Sudah muhkamah, bukan mutasyabihah ayatnya. Muhkamah, bukan mutasyabihah. Jelas, nggak bisa ditawar. Beda dengan fikih. Kalau fikih kan produk mujtahidin bisa ditawar. Terus. Nah, kenapa? Karena syariat Islam itu salah satu maksudnya adalah al-muhafadzah 'alan nasl, melihara keluarga. Kalau laki-laki kan kepala keluarga, maka laki-laki bertanggung jawab atas qu anfusakum wa ahlikum naro. Seorang ayah kepala keluarga bertanggung jawab atas keluarganya, agama, budaya, akhlak, pendidikan, ekonomi gitu. Nah, berarti kalau misalkan ada perjodohan antara laki-laki muslim dan non muslim, apakah itu sudah merupakan kerit Allah, Pak? Ya semua perjodohan sih dari takdir Allah semua ya. Tapi meskipun perbedaan agama itu. Iya. Semua tidak di dunia ini takdir Allah. Kalau tapi ya kita harus ikhtiar. Memang pernikahan itu universal sih. Artinya dia lepas dari masalah itu berbeda agama. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, itu nikahnya sudah sah waktu di gereja itu, nggak usah diulang akikah lagi. Oh gitu. Iya, apa aja orang apa aja, agama apa saja masuk Islam, tidak syahadat, mandi syahadat, kalau di sunnah lah. Dan akad nikahnya sah walaupun dulu waktu akad di gereja atau di universal di akad nikah. Maka beberapa kejadian, walaupun seorang tokoh besar, tokoh yang terbuka, moderat, kalau menimpa anaknya langsung sakit, Sayyidina Khalis Majid, anaknya dinikah oleh Yahudi sakit, atau Yahudi, menantunya sakit. Nadia, anaknya Nadia dinikah oleh Chandra Hamzah, yang KPK dulu, tapi cerai, Amerika dapat jodoh Yahudi Rusia. Itu Chandra langsung sakit. Kemudian Munawir Syadili nikah menantunya Kristen, laki-laki Kristen, itu juga mengalami beliau sakit. Bagaimanapun orang tua orang terbuka, atau kalau yang masih muslimnya kuat, Islamnya masih imannya kuat tuh, melihat nas Quran masih takut, masih hormat bacaan Nur, Munawir Syadili sama menjadi sakit. Ini bukan jadi ukuran. Gimana kalau orang Islam tapi orangnya jahat, tapi orang Kristen orangnya baik? Ini bukan ke situ. Ini masalah agama dulu, syariat dulu, masalah syariat yang sudah hukum Al-Quran. Kawinnya sah. Adapun anak menantu Muslim nggak sholat, nggak apa, itu lain lagi. Kalau yang laki-lakinya non Muslim, kawinnya tidak sah, walaupun anak itu orang baik, misalkan. Dan seandainya ada orang tadinya masuk Islam, kemudian Kristen, itu dengan suaminya si perempuan ini
sebenarnya non muslim masuk Islam, nikah dengan anak kita lah yang muslimah. Kemudian balik lagi ke agama yang asal, itu dengan sendirinya tidak usah dicerai, sudah fasah. Tidak usah cerai, tidak usah tolak, tidak usah cerai, udah batal sendiri nikahnya. Kalau terkait hukum Belanda pun waktu Belanda menjajah kita masih menghormati hukum itu, masih menghargai, menghormati hukum itu berjalan. Apalagi sekarang sudah merdeka. Adapun siapa saja seperti yang you katakan anak UI atau siapapun itu sudah liberal. Kecil itu yang seperti kecil itu yang sudah meremehkan Al-Quran, hadis. Selama orang itu masih mengikatkan diri dengan nas Quran hadis, bukan kecil. Kalau terkait itu kan di dalam Al-Quran itu kan ada, kalau yang ahlul kitab itu kan dalam Al-Maidah ayat 5 kalau nggak salah. Tapi ada ayat lain juga dalam surat Al-Baqarah itu ayat 221. Wala amatun gitu. Wala tangkihul musyrikin. Ya. Yang musyrikin pagan. Musyrik pagan. Ya musyrik pagan, nggak punya kitab suci, nggak jelas. Kalau Quran jadi mengakui bahwa Yahudi Kristen namanya ahlul kitab, boleh dinikahkan, halal sembelih, patokannya itu Tuhannya masih Allah namanya. Adapun beda kita ya, tapi ya ahli kitab. Kalau yang pagan musyrikin nyembah batu lah, primitif, agama pedalaman sekarang misalkan apakah Bitail, apakah Haringan. Kalau terkait itu, kalau misalkan saya hubungkan dengan negara gitu, sejauh mana sih negara itu boleh ikut campur dalam masalah keagamaan? Ya contohnya dalam masalah perkawinan tadi. Ya ini namanya hak syakhsiyah. Hak syakhsiyah itu negara menjadi, tadi saya katakan Belanda saja menghormati. Belanda saja masih memberikan wewenang untuk agama, nikah, talak, rujuk, nggak ikut campur. Belanda menjajah, apalagi kita yang sudah negara pemerintahnya sendiri harus menghargai ahwal syakhsiyah. Beda dengan hukum yang lain-lain lah. Kalau terkait kontroversi waktu akhir 2014 itu berarti cenderung pandangan Abah ini boleh gitu ya? Yang mana? Kalau misalkan legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia, berarti cenderung boleh. Yang mana ya? Ya perbedaannya mana? Perbedaannya kalau laki-laki Muslim boleh, laki-laki Muslim, perempuannya Yahudi, Kristen, Zoroaster. Ya boleh dengan syarat seperti itu tadi. Laki-lakinya Muslim. Iya. Kalau perempuan Muslimah sama sekali oleh suami Kristen, laki-laki Kristen pun nggak bisa, Yahudi nggak bisa kalau perempuan Muslimah. Ya barangkali dalam hal ini kita sama dengan Habib Rizik. Jadi bukan berarti saya ikut Habib Rizik, enggak, emang Qurannya seperti itu. Bukan berarti saya ikut Habib Rizik. Ya kalau saya melihat Habib Rizik itu kan itu sangat menentang keras dan tidak boleh. Ya Quran, bukan Habib Rizik, Quran yang melarang, bukan fikih, bukan fikih, Quran, bukan Habib Rizik, bukan saya. Iya waktu kontroversi itu Bahwanya kalau muslimah tidak boleh kawin non muslim, tapi kalau muslim boleh menikahi Yahudiyah, Nasraniyah, Zarathusтрiyah. Tapi kalau musyrikah nggak bisa. Ada Hindusiyah, Budiyah, perempuan ya kalau ada. Berarti kalau misalkan itu ya perkawinan beda agama itu berlangsung, berarti itu sahnya itu dari agama yang mana? Islam dong, misalkan Kristen ya, yang Kristen ya. Misalnya saya nikah dengan perempuan Kristen, kawinnya Islam. Kawin cara Islam. Tapi kebanyakan dampaknya itu banyak yang negatif, yang saya bilang bukan masalah dampak, sah tidaknya nikah. Tadi dulu ada Muslim kurang ajar kelakuannya, nikah ya sah. Ada orang Kristen soleh, kelakuannya baik, ya nggak sah. Ini masalah satu tidaknya dulu, saya dulu soal nanti kelakuan tuh kan. Jadi, saya punya menantu Muslim, sah dong mau kelakuannya jelek mau apa. Nah kalau saya punya menantu
Nasrani, Yahudi tidak sah. Tidak sah. Kayak Cak Nur, Pak misalnya nggak sah itu nikahnya. Jadi kalau ada perempuannya muslimah dinikah oleh laki-laki Kristen nggak sah. Walaupun kelakuannya soleh, kelakuannya baik. Masalah hukum dulu kan, bukan masalah dampak, bukan masalah hukum. Iya, ya mungkin masalah hukum udah cukup itu Pak ya. Tapi saya lihat dan saya mengamati di Indonesia itu kebanyakan perkawinan beda agama, seperti para artis-artis itu kan banyak juga yang kawin beda agama. Seperti kemarin itu siapa, Lukman Sardi itu kan menikahi wanita yang Sah, nikahnya sah. Nasrani ya. Nikahnya sah. Iya. Tapi Lukman Sardi itu kan malah sudah punya anak berapa, dia malah mengikuti agama istrinya. Oh ya, katanya namanya murtad. Hukumnya murtad ada sendiri. Hukumnya itu bicara murtad namanya, ini bukan masalah kawin. Oh, orang murtad ada hukumnya sendiri. Iya. Kebanyakan itu. Ya, orang hukumnya bukan, nggak bisa ditanyakan di sini. Nggak bisa. Ini hukumnya murtad. Orang murtad hukumnya gimana? Pertanyaannya bukan masalah kawinnya. Orang murtad hukumnya gimana? Ya ada hukumnya. Ya artinya kan barangkali membawa pengaruh gitu. Ya, bukan masalah sah atau tidak sah nikah. Seorang muslim nikah sah. Dia murtad, ada hukumnya sendiri murtad. Masalah nikah nggak terkait dengan masalah nikahnya. Ada hukumnya sendiri, murtad harus dibunuh. Orang murtad harus dibunuh. Hukumnya. Ya pendekatan dulu, ustuti Mbak. Dimintai bertaubat dulu, masuk lagi Islam. Enggak. Wa illa faqtir. Itu fakir tapi ya, itu fakir. Saat Sayyidina Abu Bakar, orang murtad walaupun masih orang tidak mau zakat saja, walaupun masih syahadat, masih dalam mati Rasulullah, mengingkari kewajiban syariat. Orang Sayyidina Abu Bakar keras sekali, orang murtad itu perang. Bahaya, orang lain lebih bahaya daripada orang. Kalau orang ini non muslim, jelas ini ada cara muamalnya ada sendiri. Jadi kalau murtad sudah melecehkan agama. Nah, terus selanjutnya dengan masalah ini Bang, kalau misalkan perkawinan beda agama, yang namanya perkawinan itu kan pasti ingin mempunyai keturunan Bang. Nah, itu biasanya itu makanya kalau masih kecil maka dia dididik dengan agama Islam, bapak kewajiban mendidiknya. Kalau sudah dewasa ada kebebasan, bisa berbahasa terserah. Tapi kewajibannya ayah mendidik dulu, memberikan doktrin dulu lah, memberikan pemahaman Islam. Diajak ke masjid, diajak sholat, diajak acara-acara agama. Kalau sudah besar, kemudian dia misalkan ibunya, ayah sudah lepas dari kewajiban. Di hari tani, pokoknya Islam ke hari tani. Sudibyo Cina Trenggalek, Muslim, punya istri Kristen, Cina, Surabaya, punya anak Kristen semua. Terus kalau masalah sakinah mawaddah warohmah itu ada sakinah nggak dalam ada konsep sakinah mawaddah warohmah nggak dalam perkawinan beda agama tersebut? Ada tetap aja ada adab keluarga. Suami harus tanggung jawab, istri harus taat, walaupun istri muslim. Itu masalah sakinah sih, masalah perjuangan keluarga lah, perjuangan yang diupayakan oleh sebuah keluarga. Mencapai sakinah itu perjuangan. Kadang-kadang kita dapati ada orang muslim, istrinya non muslim sakinah. Ada orang yang sesama muslim cerai terus, kawin cerai ya juga karena upayanya nggak maksimal. Terus kalau terkait konsep keimanan itu kan ada hadis yang mengatakan man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Berarti apakah meskipun perkawinannya itu dengan istri yang beda agama itu tetap ada itu artinya nisful iman itu artinya karena membangun keluarga dengan nikah itu merupakan regenerasi umat Islam, maka di situ
berarti kita membawa misi ingin memperbanyak keturunan, memperbanyak umat Muhammad. Itu orang nikah itu berarti telah melaksanakan kewajiban yang amanatnya paling melekat. Jadi kita kita ini berkewajiban bikin ini harus kawin dua ini, harus berkewajiban meregenerasi sampai hari kiamat, sampai dunia dicabut oleh Allah. Itu berkewajiban memiliki keluarga agar punya keturunan. Ya wajib dalam arti fatuhan sih tidak, itu artinya berkewajiban dalam arti amanat supaya tidak putus. Makanya Maqasidus Syariah al-muhafadzah 'ala nasl itu seorang muslim harus nikah, rumah tangga. Tapi kalau nggak nikah, hubungan kumpul-kumpul misalkan, nanti nggak jelas anaknya siapa. Tidak target syariat tidak berhasil. Syariat sangat mementingkan hubungan keluarga, ini anaknya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, terus sama nanti cucunya siapa, ponakannya siapa, waris sampai ke sana waris. Beda dengan agama yang non muslim, orang Eropa misalkan, sepupu saya udah nggak kenal. Di sini di kita ini orang-orang kota di kota ini, sepupunya udah nggak kenal sepupu, anaknya paman nggak kenal. Kakak adik masih kena, udah anaknya paman sudah nggak ada kaitan, sudah nggak ada hubungan yang apa. Ya ada tahu ibu saya tapi nggak begitu. Makanya kita Islam tidak seperti itu. Kalau ada orang meninggal dunia tidak punya anak, jatuh ponakan, jatuh ke adik, tapi masih ada alaqah. Berarti mungkin karena nikah itu adalah sebuah nilai-nilai universal, semua agama itu berarti pasti mempunyai definisi sama. Seperti halnya agama Islam berarti. Ada bedanya, kita punya nilai itu, beda target. Al-muhafadzah 'ala nasl, yang lain barangkali nggak punya. Maksudnya kita sering lihat sepupu aja udah nggak kenal. Kalau kita sepupu Mindo masih kenal, sepupu 2 kali masih kenal, paman 2 kali, misalnya bapak masih kenal kita. Ada silaturahim, ada alat. Di sini kalau orang di kota besar, terutama non muslim atau muslim yang sudah modern lah, ke barat-baratan, yang kenal itu hanya satu profesi, sama-sama satu kantor, satu profesi baru kenal. Walaupun family, kalau lain profesi nggak akan kenal kan gitu. Ada orang bisnismen atau ada orang apa profesi tentara, apa insinyur, apa sudah nggak kenal saudara di kampung, nggak mau kenal sudah. Kita nggak Islam semua. Profesi apa saja, al-muhafadzah 'ala nasl, keluarga harus dipelihara. Saya masih punya famili di desa, di kampung, misal Mindo, misal 3 kali, adiknya kakek, misalnya bapak, misalnya ibu, masih. Kalau sudah kota besar atau yang non muslim, Eropa lah, udah nggak ada itu. Hanya profesi. Saya kenal dengan Anda karena satu kantor, satu profesi, sama teman bisnis, teman kantor. Walaupun misanan atau kakak adik, kalau lain profesi nggak kenal, ada tidak, ya nggak begitu, ya nggak kenal lah, nggak ada alaqah, nggak ada hubungan. Barangkali mau dilanjut. Nanti jangan bilang kata saya, kata Al-Quran. Al-Quran ya. Bukan kata cuma itu kan, bukan kata Aziz, bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa. Kalau yang itu loh. Itu kan sebagai landasan epistemologis dengan mereka. Kalau fikih boleh. Kalau fikih, Syafi'i begini, Imam Nawawi begini, Hanafi begini, fikih. Jadi kalau dalam hukum yang ada di Quran nggak bisa mengatakan kata Imam Syafi'i enggak. 13 item haram. Al-Maidah tuan haram di Quran. Waris itu juga Quran itu, bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Hambali, bukan Maliki, bukan Quran. Salat 5 waktu, hadis itu. Sudah, ada. Kalau fikih kan sumbernya ijma dan qiyas. Sumbernya fikih. Di situ perbedaan cara sholat, caranya batalnya sholat, batalnya wudhu itu ijma qiyas.
Jadi kalau yang sudah ada di Qurannya atau hadis yang sahih itu namanya syariat. Syariat itu ya banyak kalau bicara syariat, artinya syariat pun ada dua ya, ada yang muhkamah, ada yang masih mutasyabihat. Yang muhkamah nggak bisa ditawar-tawar, yang mutasyabihat masih bisa, masih ada ruang untuk menafsirnya beda. Aula mastumun nisa, atau kamu senggolan perempuan, kata wudhunya. Senggolan itu apa? Amdan au sahwan, atau amdan saja lah sahwan, syahwatin au bidun syahwa, atau bisyahwatin. Senggolan perempuan itu batal, musyafi itu syahwa au bidun syahwa, amdan au sahwan batal. Kalau Maliki Hambali, kalau syahwat batal, kalau sengaja enggak. Hanafi juga batal kecuali satu, kalau tidur bareng. Kalau jima baru batal, ciuman pun nggak batal kalau Hanafi. Kenapa? Kata-kata lamastum itu kata Imam Hanafi, bahasa Quran sangat tinggi. Maknanya lamastum jamak tuh Hanafi. Itu nanti lah, nggak ada urusan yang ini, tapi masalah kalau syafi'i.